Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam damai sejahtera, saudari. Puji Tuhan, kita kembali lagi membahas mengenai surat kiriman Rasul Paulus. Jika di minggu lalu kita membahas tentang surat kiriman Paulus kepada gereja di Galatia, pada hari ini kita akan membahas surat kiriman Paulus kepada gereja di Efesus. Dan ketika kita masuk ke dalam pasal 2, kita bisa melihat bahwa Paulus menekankan bahwa dulunya kita adalah orang-orang yang sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Tetapi syukur pada Tuhan bahwa Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Ini ada di Efesus pasal 2 ayat 4-5. Kita perlu melihat ada satu perkara keselamatan. Keselamatan bukanlah berasal dari perbuatan baik kita, bukan berasal dari hasil usaha kita, tetapi adalah dari pemberian Allah. Seperti yang ditegaskan pada Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi perihal keselamatan, kita perlu jelas bahwa kita selamat bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita berjasa, tetapi karena itu adalah kasih karunia Allah. Kita diselamatkan oleh iman, karena kita percaya Allah telah melaksanakan karyanya menebus kita melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Tetapi saudara-saudari, kita masih perlu melanjutkan penghidupan kita sebagai orang Kristen. Bukan berarti setelah kita diselamatkan, maka kita tidak memiliki arah atau kita hanya berhenti pada kondisi kita sudah diselamatkan. Kita perlu menjadi orang-orang Kristen yang bertumbuh. Kita perlu menjadi orang-orang Kristen yang matang. Bahkan kita bisa menjadi orang Kristen yang maju mendapatkan pahala. Karena itu di dalam surat kiriman Rasul Paulus di 1 Korintus pasal 3 ayat 12-14, di sana juga dikatakan bahwa kelak pekerjaan tiap-tiap orang akan diuji. Apakah pekerjaannya terbakar ataukah dapat bertahan? Ini mengacu kepada bagaimana kita menempuh kehidupan setelah kita diselamatkan.
Semoga renungan ini boleh mendorong kita untuk maju. Kita tidak hanya berhenti kepada keselamatan yang telah Allah berikan, tetapi kita perlu terus bekerja, hidup, dan mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat hari ini di hadapan Tuhan, sehingga kelak kita akan mendapatkan upah atau pahala. Puji Tuhan. Baik, terima kasih Johansen untuk sharingnya. Oleh karena itu, saudari ya, rekan-rekan sekalian pendengar, kita harusnya bisa mengambil satu kesimpulan, yaitu dengan benar kita memandang pada Tuhan, ya. Kita bisa saja masih binasa, tapi jangan sampai kita karena keselamatan yang sudah diterima, kita menyia-nyiakannya. Amin. Demikian ya. Jadi saudari, moga kita terus maju dalam firman juga dalam kebenaran. Puji Tuhan. Johansen, jika tidak ada yang ditambahkan, boleh ditutup dengan doa. Tapi kalau ada yang mau ditambahkan, dipersilahkan. Mari kita menutup persekutuan ini di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang demikian penuh dengan terang, membuat kami nampak bahwa hidup kami bukan hanya berhenti kepada keselamatan kekal. Kami memang tidak binasa karena Engkau telah memberikan keselamatan yang terjamin. Tetapi Engkau pun juga adalah Tuhan yang mau memberikan upah kepada orang-orang yang menang. Tuhan, kami tidak mau pekerjaan kami terbakar. Kami mau pekerjaan kami tahan uji. Apa yang kami kerjakan pada hari ini adalah untuk kehendak-Mu Tuhan. Karena itu kami terus berlari menuju pada sasaran. Tuhan, meskipun situasi hari ini demikian sulit, Tuhan, biarlah mata kami senantiasa tertuju kepada Tuhan sebagai pemula dan penyempurna iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik, terima kasih Johansen untuk doanya, juga penguatannya. Semoga kita semua terus mendapatkan kekuatan, saudari pendengar Emana, dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan